Surabaya kan? Jogja. Mereka tuh lari ke dalam. Takut Jalan ke kuburannya guys. Karena kami basahi ban. Nah, kan dia tengok tuh. Ada tengok. Oke. Nah, ada barang dipegang. Nggak tahu lah mereka apa. Kami tidak dikasih rokok, tidak kasih apa-apa lah. Akhirnya kami balik di Jogja. Balik apa itu lima. Ada latah masuk ke pulau ini. Tampar boleh kan? Ada terpaan kan kali. Ada dua anu nah, ada dua. Tapi sedang kan? Kandungi. Ada sih milik pulau ya. Kalau ada kulit mati, kulit tahun, aduh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini nah alhamdulillah rabbil alamin. Nama itu ini juga kan. Udah kelihatan guys kuburannya. Ini matu. Ini matu. Saya bisa membaca ini. Sampai guys. Permisi. Nah ini dia penampakannya guys. Jadi ini peti mayat. Nah, ini dari kayu penyau ini. Jelas penyau. Ada getahnya. Ini tidak ditanam di dalam tanah guys, tapi dibuatkan panggung. Namanya Surambi. Karena bangunan baru. Nanti kita ke sana, ke barisan situs, bisa saya jelaskan. Peresmian itu adalah untuk memberi sajian, memberi tahu roh-roh yang ada di sini yang sudah lama meninggal. Peresmian itu disebut mulambu. Mulambu itu artinya bagaimana? Mulambu itu istilahnya bahasa taman, muntuk tolang. Tulang-tulang yang ada di Sungai Tanang tahun 1906 itu yang ada di Sungai Tanang, masih ada berdiam di Sungai Tanang di Hulu Mendalam. Dia ambil, dimasukkan ke tempayan. Dimasukkan ke tempayan, udah itu semua yang mengambil tulang-tulang itu berpakaian adat dengan ya musik tradisional seperti ya gendang, gong, telentang, ya pokoknya suku Dayak Taman dan semua itu berpakaian adat diambil, dan setelah itu diambil dimasukkan ke tempayan, dibawa ke sini. Tulang-tulang itu tujuannya dimasukkan ke sini, dan juga mulambu itu tujuannya memberi sajian supaya roh-roh yang dipercayakan yang masih ada di sini, supaya diam di sini. Inilah rumahmu yang mengganggu orang hidup. Ketiga, ada pertanyaan. Kenapa jauh dari desa? Kenapa jauh dari kampung? Tujuannya jangan sampai mengganggu orang-orang desa, jangan sampai mengganggu orang-orang taman yang berdiam di rumah betang, karena udah ada kejadian ya seperti kalau mereka ini diam di rumah, di dekat rumah taman, di rumah betang, mereka ini mengganggu. Nah, kenapa dibuat rumah seperti ini? Itu udah tradisi orang suku Dayak Taman, baik suku Dayak Kapuas, suku Dayak Sibau, suku Dayak Mendalam. Ini udah tradisi suku Dayak Taman. Suku Dayak Taman semuanya seperti ini, dan mengingat masa dia hidup, mereka ini saling tolong menolong, gotong royong, suka dan duka selalu bersama. Dan juga tidurnya pun
selalu bersama di rumah betang. Maka mereka ini tidak mau dikubur sampai mereka ini dibuatkan rumah. Dan ini sepakatan dan tradisional. Dan tradisi mereka di suku Dayak Taman. Inilah sejarahnya kenapa dibuatkan rumah. Inilah sejarahnya yang kupaparkan selaku saya bernama Dominikus Giling, juru piara kuburan rumah mayat Kulambu situs. Nanti kita bisa berjalan sampai ke puncak sana. Ini yang pertama-tama mendirikan rumah mayat Kulambu di Sungai Tanang itu adalah kakek Gansa dan dengan nenek Banang Korok. Sekarang di sini ini yang mendirikan pertama-tama adalah kakek Gunung dengan kakek Lasa. Yang pertama mendirikan di sini dan diikuti oleh mereka, tetapi secara gotong royong. Dalam hal gotong royong mereka ini tetapi tetap melalui adat istiadat, tidak bisa dilanggarkan karena ini adalah ciri khas suku Dayak Taman 105. Tahun 1922 adalah baru didirikan di Sungai Menawi. Ini namanya Sungai Menawi. Nah, baru didirikan tapi masih disebut Surambi. Tahun 1945 baru peresmiannya. Peresmiannya bahkan disebut dipindahkan nama itu rumah mayat Kulambu. Nah, rumah mayat Kulambu sekarang sah. Kalau yang baru-baru seperti itu adalah rumah Surambi. Kalau udah sekarang dibilang rumah mayat Kulambu sebanyak 14 pintu, 11 pintu, rumah bangunan terpisah-pisah. Mulai sekarang kita bisa berjalan. Teman-teman, kita lagi berada di situs bangunan kuburan suku Dayak Taman Kapuas yang ada di Mendalam Semangkok, namanya Surambi. Ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Jadi ini dilarang merusak atau merubah bangunan. Ini penampakan satu ini satu keluarga guys, satu keluarga ini. Nah, ini sudah sangat berumur ini. Kenapa dibuat peti mayat? Ini peti mayat zaman dulu. Ini udah berusia ratusan tahun guys. Ini kayunya kayu penyau, kayu super yang setara kekuatan dengan kayu ulin atau kayu besi. Ini masih pakai pasak guys. Kenapa dibuat pakai pasak sama pakai rotan. Ini masih sangat tradisional zaman dulu. Ini bangunan yang paling tua ini guys. Kalau dibuat rumah, mereka ini bisa melihat ke sana ke sini. Dan juga tiga, kepalanya ke sana, kakinya ke arah sini, membelakangi sungai. Berarti kepalanya menghadap ke sungai guys. Ya. Di sana ada sungai ya. Membelakangi ke sini. Ya, sungai. Dan juga peti mayat ini bukan peti mayat yang biasa. Kalau kita melihat peti mayat dikirim dengan mereka. Nah, makanya dibuat peti mayat seperti ini, tidak mau dikubur. Ini adalah sampannya, ternang ayo atau ini ada yang modern guys, sudah pakai ubin. Ini yang masih model lama, bentuk lama. Yang itu kata iap. Ini adalah tata iap. Kita boleh naik Pak? Bisa. Sambil naik baca istilahnya memohon baca galin anak-anakku. Ini adalah tata iap. Di dalam tata iap ini sudah dijelaskan apakah dia sudah dapat waktu zaman ngayo ataupun tidak. Ini apakah dapat sudah istilahnya ada artinya yang aku bilang tadi, apakah mereka ini masih tua atau belum? Kalau sudah masih tua, dibuat tata iap ini.
ada penampakan rambut guys. Itu dia rambut guys. Di sini aura terasa. Dan juga pemimpin-pemimpin kita di sana, ini dibawa ke sini. Dulunya Tengkorak guys. masih gigi emas, tapi kita tidak tahu orang-orang kenapa itu terminta. Nah, inilah. Dan juga kalau udah dibawa ke sini, nah, minta maaf itu dibawa ke sini, diberi sajian. Diberi sajian kalau kita melaksanakan Mulambu, pesta Mulambu 1922. 1922. Dengan bangunan awal 14 pintu yang masih asli. 14 pintu yang asli, namanya disebutkan rumah mayat Kulambu. Dulu disebut tempat mayat. Tapi karena tahun 1945 ini diresmikan secara adat istiadat yang disebut Pesta Gawe Mulambu. Kenapa? Apa tujuan Pesta Gawe Mulambu? Adalah memberi sajian dan memberitahu kepada roh-roh yang udah ada yang di sini agar mereka ini yang mengganggu orang hidup, dan di sini mereka tempatnya. Oke, terima kasih. Manusia ini belum cukup umur, belum cukup panggilannya. Dia terpanggil ada anak satu ataupun belum ada anak, tapi sudah kawin ataupun belum kawin, dia sudah meninggal. Kenapa banyak pertanyaan ini? Kenapa rambutnya dikeluarkan? Karena dia ini belum cukup umur dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nasibnya, dikatakan orang di sini nasibnya terpanggil. Maka rambutnya dikeluarkan, berarti dia menurut kepercayaan orang kita tua dulu, dia ini masih darah, masih gadis, belum apa-apa. Maka rambutnya dikeluarkan. Kalau seandainya dimasukkan ke dalam, kenapa? Kalau memasukkan ke dalam itu adalah mengikat dirinya sendiri, menyalahkan keluarganya, memasukkan ke dalam peti mayat. Kok kenapa saya ini masih darah, masih gadis, kok tidak dikeluarkan rambut saya? Itu ada apa? Saya ada ingatan. Ini ada 14 bangunan tuh guys. Pertama kali dibuat pada tahun 1922. Jadi udah lebih dari 100 tahun umurnya, bangunan masih kokoh dan sampai saat sekarang masih digunakan, masih jadi tradisi adat Dayak suku Taman Sungai Mendalam atau Semangkok. Nah, di sana ada penampakan bendera, guys. Itu bendera namanya bahasa Dayak Tamannya itu tambe. Kalau masih kelihatan seperti ini berarti orangnya masih baru meninggal, guys. Makanya bendera. Semuanya ini ada bendera pertama kali dikubur atau disimpan di sini, tapi ketika sudah termakan waktu dia hilang atau lapuk sendiri. Nah, ketika masih ada bendera seperti itu, berarti orangnya masih baru meninggal. Di sini terasa aroma mistisnya, guys. Kita tidak boleh sembarangan ngomong, tidak boleh sembarangan berbuat. Kita harus permisi ketika mendekati bangunan-bangunan seperti ini. Kita harus permisi, jangan sembarangan, ya, guys. Ini terasa sekali aura mistisnya. Bangunan ini banyak dihuni oleh kelelawar besar, guys. Ini seperti penunggu yang seolah menambah seramnya kuburan tradisional ini. Di Kabupaten Kepulauan Seribu, guys, satu-satunya yang masih terpelihara dan dilindungi pemerintah adalah di sini, ya, di sini di Kecamatan Pusau Utara, tepatnya Dusun Semangkok, Desa Ariung Mendalam. Ini, guys, merinding mendekati ini juga sudah lama, sudah ratusan tahun umurnya. Lihat peti mayatnya zaman dulu ya, masih utuh.
tidak berbau, tidak ada apa-apa guys di sini. Ini sungai mendalam guys. Jadi dia tuh di atas bawa apa yang dibawanya tuh kucing dengan anjing, anak anjing, nutup dirinya dengan Penampakan dari depan. Tengkin. Ya, ini itu kepala kerbau tuh guys. Artinya orang yang meninggal ini ketika orang datang melihat itu pesta acaranya, prosesinya itu kerbau dipotong untuk lauk makan orang banyak. Orang yang datang melayat itu biasanya ratusan sampai ribuan orang guys. Ini uniknya tradisi suku Dayak Taman. Jadi meninggalnya itu ramai-ramai datang melayat. Itu bahasa mereka nih. Ini penampakan dari depan guys. Ini ada aroma, ada patung. Kita pulang guys, karena udah malam. Pulang guys, udah malam. Udah gelap.